Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama tentang penyelidikan IPA, yang kedua tentang pengukuran. Kita lanjut. Apa itu sebenarnya IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Pada prosesnya, konsep IPA ditemukan melalui kegiatan penyelidikan yang disebut sebagai observasi atau pengamatan. IPA terus berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Proses penelitian ini memakai langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah atau metode ilmiah yang dipakai, yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat. Langkah kedua, menyusun kerangka berpikir. Langkah ketiga, mengajukan hipotesis, yaitu membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil permasalahan yang diangkat. Langkah keempat, merancang percobaan. Langkah nomor 5, melakukan percobaan atau penelitiannya, yaitu melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Langkah ke-6, mencatat data dari hasil penelitian. Langkah ke-7, menganalisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Langkah ke-8, menarik kesimpulan, yaitu setelah hasil penelitian dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Pada prosesnya, penyelidikan IPA meliputi 3 tahap, yaitu tahap mengamati, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Mengamati adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan alat indera manusia seperti mata untuk mengamati warna dan sebagainya, atau juga dengan melakukannya dengan memakai bantuan alat. Contohnya ketika kita mengukur panjang suatu benda, kita memakai alat meteran. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Proses yang ketiga, mengkomunikasikan. Maka setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkahnya selanjutnya itu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Beberapa data pendukung yang dipakai dapat dilakukan, yaitu misalnya tabel, grafik, bahkan atau gambar. Sebagai seorang peneliti, maka harus memiliki sikap, diantaranya teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, serta tenang. Apa saja manfaat kita mempelajari IPA? Manfaat dalam mempelajari IPA diantaranya: 1. Kita dapat memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita.
Selanjutnya, dapat berpikir logis dan sistematis. Dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat menyelesaikan masalah. Objek IPA. Objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya, baik objek itu berupa benda hidup maupun benda mati, juga mulai dari benda yang sangat kecil sampai benda yang sangat besar. Ilmu IPA dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu ilmu kimia, ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antara materi satu dengan materi yang lain. Ilmu fisika, ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti energi, cahaya, gerak panas, gejala fisik yang lainnya. Biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Yang terakhir, ilmu bumi dan antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangannya, bintang, planet, dan lain sebagainya benda-benda angkasa. Demikian pelajaran pada kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.